Saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Pada Minggu Paskah kedua ini, kita patut bersyukur karena masih diperkenankan Tuhan untuk melaksanakan kebaktian atau ibadah Minggu di keluarga. Sebagai bentuk persekutuan sekaligus partisipasi dan tanggung jawab gereja serta umat Kristen untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang saat ini tengah mewabah. Inti dari setiap kebaktian atau ibadah adalah koinonia atau perhimpunan dan eukaristia atau pengucapan syukur. Yesus berkata, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayat 20. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian atau ibadah Minggu di keluarga akan meningkatkan kesadaran bahwa keluarga adalah gereja. Mari kita memulai ibadah ini dengan kesehatian dan rasa syukur. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian kita melalui kidung jemaat nomor 3, bait pertama. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah peribadatan kita pada hari Minggu ini kita lakukan dengan satu pengakuan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kasih dan damai dari Tuhan Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara semua. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa untuk mengawali peribadatan kita pada hari ini dan juga kita mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita satu hati, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kasih dan penyertaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Di tengah keprihatinan hidup yang ada, yang kami alami sebagai bagian dari seluruh umat manusia ciptaan-Mu, pada hari Minggu ini, Tuhan masih memperkenankan kami untuk membangun peribadatan di keluarga kami masing-masing. Kami yakin Tuhan berkenan hadir dan membersamai peribadatan Minggu kami saat ini. Perkenankan mengawali peribadatan ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan pengakuan kami
akan segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Kami hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, godaan, dan cobaan. Dan kami menyadari kelemahan kami, sehingga seringkali kami jauh dari kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Kami yakin dan percaya kasih dan pengampunan-Mu Tuhan nyatakan bagi kami semua. Dan itulah yang akan membawa sukacita sejati di dalam kehidupan kami sebagai umat percaya milik-Mu. Dengan kerendahan hati pula kami memohon, kiranya Tuhan berkenan menganugerahi kami dengan kekuatan sejati dari sorga, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, kami Tuhan mampukan untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami, permohonan kami. Semua kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bagi setiap kita yang mau untuk mengakui segala dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya, Tuhan sungguh baik dan berkenan menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Kesaksian Alkitab di dalam Yesaya 12 ayat 1-3 demikian bunyinya. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun kau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ibadah hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Pembacaan kita pada saat ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 yang demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, orang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua telah tercantum di sini, telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar dan dahsyat, terpujilah namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pada saat yang indah ini, kami boleh bersyukur karena kami boleh menikmati firman-Mu senantiasa. Oleh karena itu biarlah pada saat ini Engkau juga mencurahkan berkat-Mu melalui firman-Mu. Kami mohon Tuhan menyertai terkhusus kepada Bapak Pendeta Abednego yang akan menyampaikan berita ini, supaya Tuhan mengurapi, dan biarlah setiap perkataan dan pemberitaan yang disampaikan tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Hadirlah dan bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada hari ini kita berada di Minggu Paskah yang kedua. Melalui bacaan kita ini, kita dipanggil untuk menghayati satu tugas panggilan
bagi setiap umat percaya milik Tuhan di muka bumi ini berangkat dari satu peristiwa Paskah. Jika kita menengok kehidupan di sekitar kita, banyak orang yang meragukan, bahkan tidak percaya terhadap peristiwa Paskah. Ini adalah suatu tantangan dalam kehidupan umat percaya mulai zaman kekristenan mula-mula. Semua ketidakpercayaan, semua keraguan itulah yang harus dihadapi saat umat Kristiani mengemban suatu tugas sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya. Bacaan kita tadi mengingatkan satu tugas yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sebagai umat percaya milik Tuhan. Ayat 21 bacaan kita di dalam Yohanes 20 berbunyi demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dari ayat ini kembali kita diajak untuk menghayati ada satu tugas perutusan bagi kita umat percaya di dalam kehidupan di dunia ini. Lantas di tengah tugas perutusan yang tidak ringan ini dan di tengah keadaan atau situasi di mana banyak orang yang meragukan bahkan tidak percaya akan peristiwa Paskah, akan karya kasih Allah melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita lakukan? Belajar dari bacaan kita pada hari Minggu ini, setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan oleh orang percaya di dalam melaksanakan tugas perutusan di tengah dunia ini. Yang pertama, kehidupan orang percaya harus menjadi bukti nyata kebangkitan Yesus. Sekali lagi, kehidupan orang percaya harus menjadi bukti nyata kebangkitan Yesus. Apa yang dapat dibuktikan tentang kebangkitan Yesus melalui kehidupan kita, orang percaya miliknya? Dari bacaan kita tadi kita bisa melihat suatu perubahan hidup oleh karena kuasa kebangkitan yang dihadirkan oleh Kristus kepada para murid-Nya pada waktu itu. Sekali lagi, perubahan hidup oleh karena kuasa kebangkitan yang dihadirkan oleh Kristus dalam kehidupan para murid-Nya pada waktu itu. Jika kita memperhatikan kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang membawa damai sejahtera. Dan itu diungkapkan oleh Yesus ketika bertemu atau menampakkan diri kepada para murid-Nya. Mula-mula yang dikatakan oleh Yesus yang bangkit itu adalah damai sejahtera bagi kamu. Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa yang menghadirkan damai sejahtera. Dan dengan hadirnya damai sejahtera di dalam kehidupan para murid, kita bisa melihat kemudian bagaimana para murid berubah dari sosok-sosok yang ragu akan karya mesianik Kristus menjadi sosok-sosok yang tangguh, menjadi pewarta-pewarta kebenaran akan karya kasih Allah melalui Yesus Kristus yang telah mati namun bangkit kembali.
Perhatikan Petrus yang sempat menyangkal, tapi kemudian dia menjadi sosok yang luar biasa. Bagaimana ketika Roh Kudus telah turun atas mereka, para murid Tuhan di bawah koordinasi begitu ya, di bawah koordinasi Rasul Petrus, mereka menyebarkan kebenaran Injil ke seluruh dunia dengan berbagai tantangan, bahkan akhirnya mereka mengalami peristiwa-peristiwa tragis dalam kehidupan mereka. Perhatikan, satu perubahan hidup oleh karena kuasa kebangkitan Kristus. Dari yang ragu, takut, bahkan menyangkal, menjadi sosok yang luar biasa, memberitakan kebenaran karya kasih Tuhan ke seluruh penjuru dunia, apapun yang dihadapi dan dialami. Hal yang kedua yang menjadi pelajaran kita dari bacaan kita pada hari Minggu ini. Sebagai umat percaya, di dalam kehidupan ini kita dipanggil untuk membangun kehidupan atau komunitas yang berdasarkan kasih dan pengampunan. Jadi salah satu wujud melaksanakan tugas perutusan sebagai orang percaya oleh karena peristiwa Paskah yang telah kita alami adalah kita membuktikan kebangkitan Yesus dengan kita berusaha untuk membangun komunitas kasih. Satu persekutuan yang didasarkan kasih dan pengampunan. Satu kehidupan bersama yang diwarnai dengan belas kasih, mengampuni, merangkul, merengkuh seluruh unsur yang ada di sekitar kita. Inilah yang harus dilakukan oleh umat percaya, sebagaimana peristiwa di seputar kebangkitan Yesus yang tadi juga kita ikuti pembacaannya. Bagaimana Yesus yang merengkuh Thomas, yang setelah peristiwa kematian Yesus, rupanya keraguan menyelimuti, melingkupi kehidupan Thomas. Sehingga ketika para murid tetap berusaha membangun persekutuan, Thomas dikatakan oleh Alkitab, Thomas tidak ada di situ. Dia sudah enggan untuk bersama-sama membangun persekutuan. Tapi luar biasa, sekali lagi, kuasa kebangkitan Kristus, yakni damai sejahtera itu, menyemangati para murid untuk kemudian juga tetap merengkuh sebagaimana Yesus yang merangkul Thomas yang tidak percaya pada waktu itu. Thomas pun disapa dengan sapaan yang sama bagaimana Yesus menyapa para murid yang lain, damai sejahtera bagi kamu. Ya. Jadi dalam kehidupan ini kita dipanggil untuk membangun satu kehidupan, membangun suatu komunitas kasih yang saat ini sudah sangat langka. Bayangkan, di tengah kehidupan yang penuh keprihatinan dan kita hadapi bersama, yang seharusnya kita berjuang bersama. Ini yang saya ingin katakan dan saya ingin tunjukkan, betapa komunitas kasih itu sudah langka. Di tengah perjuangan yang seharusnya dilakukan bersama, tetapi juga masih muncul caci, maki, penolakan kepada mereka yang seharusnya kita rangkul, kita terima. Kita diajak untuk memperbaiki kehidupan ini dengan
sekali lagi membangun komunitas kasih. Saat ini kita tergoda, apalagi di tengah keprihatinan hidup saat ini, ketika ada saudara-saudara kita yang dinyatakan misalnya positif terjangkiti virus corona. Apa yang kita lakukan? Mengucilkannya? Atau justru kita bisa membangun komunitas kasih seperti yang ditunjukkan oleh beberapa saudara kita di tempat lain. Ketika ada saudara-saudaranya, ketika ada tetangganya yang dinyatakan positif terjangkit virus corona, mereka bergantian mengantarkan makanan, mencantolkan makanan itu di pagar dari keluarga yang positif ini, sehingga mereka terbatasi memang tidak keluar agar tidak menularkan, tetapi mereka terpenuhi kebutuhan pokok kehidupannya. Oleh siapa? Oleh sesamanya di lingkungan itu. Satu hal yang luar biasa. Ketika banyak orang menolak pemakaman jenazah misalnya, atas mereka yang terkena virus COVID, kita dipanggil untuk menjadi komunitas yang membuka diri, memahami, mengetahui, kemudian mensosialisasikan. Oh, tidak ada masalah sebetulnya tentang itu. Ayo, jangan kita lagi menolak mereka. Jangan lagi kita mengucilkan mereka. Tapi kita rangkul, kita rengkuh dengan apa yang kita bisa. Sembari tentu kita tetap harus waspada, menjaga diri, menjaga kesehatan agar kita pun tetap sehat. Inilah contoh kecil komunitas kasih dalam kehidupan yang diwarnai dengan kebencian, dendam, dan rupa-rupa keprihatinan ini. Mari peristiwa Paskah sungguh menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan dengan itu kita mampu mengalami perubahan hidup dan kita mampu membangun komunitas kasih di dalam kehidupan kita. Dengan itu tugas perutusan kita dapat kita lakukan dan semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan melalui karya kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita mengungkapkan pengakuan iman kita. Saya undang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sungguh baik kepada kita dan senantiasa memberkati kita
meskipun jalan hidup kita kadang berliku dan penuh tantangan. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 2 tertulis demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Berbekal firman Tuhan ini, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan, sambil kita memuji dari Kidung Jemaat 202, kita pujikan bait pertama dan bait 4. Sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat telah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Nyanyilah hai serafim, mainkan harpa berdenting, ikutlah manusia mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Kita akan menaikkan permohonan kita di dalam doa ini, dan bersama-sama nanti kita akan mengakhirinya dengan kita ucapkan doa Bapa kami. Mari kita satu hati, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas karya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, di hari Minggu ini ketika kami masih Tuhan perkenan untuk membangun peribadatan di rumah atau di keluarga kami masing-masing, kami pun mengungkapkan syukur kami dengan kami mengumpulkan persembahan. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon, kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikan, menguduskan persembahan ini, sehingga semuanya dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa memberkati tangan-tangan yang telah mempersembahkan dengan kesungguhan dan kerelaan hati. Perkenankan di dalam syafaat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan kesehatannya, baik mereka yang harus beristirahat di rumah, terlebih saudara-saudara kami yang harus menerima perawatan medis di rumah sakit atau di fasilitas-fasilitas kesehatan yang lain. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya di dalam diri dan kehidupan mereka tumbuh pengharapan bahwa Tuhan tidak akan menegakan setiap mereka yang mau datang dan memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkarya, memberikan kekuatan, menyembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit
maupun dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Kami berdoa, mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang pada pekan ini Tuhan berkenan untuk bertambah usia di dalam kehidupan mereka. Kami memohon berkat-Mu atas kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Kiranya Tuhan berkenan menganugerahi mereka dengan kedamaian, kesejahteraan, keberhasilan atas setiap apa yang dilakukan, pun juga kesehatan dalam kehidupannya, sehingga kehidupan mereka senantiasa diwarnai dengan syukur, dan melalui kehidupan mereka nama Tuhan dimuliakan. Semakin banyak orang yang merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Perkenankan pada hari Minggu ini kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga milik-Mu, dimanapun keluarga Kristiani ini berada. Tuhan, di tengah kehidupan yang saat ini sedang kami alami penuh dengan keprihatinan ini, kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa hadir. Tuhan menjadi tamu yang tetap dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristiani milik-Mu, sehingga kedamaian, ketentraman, kecukupan atas segala kebutuhan boleh senantiasa dirasakan oleh keluarga-keluarga milik Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan, melalui keberadaan keluarga-keluarga Kristen milik-Mu, kami semua boleh Tuhan pakai menjadi sarana kesaksian atas kasih Tuhan bagi sesama dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga memohon, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pendidikan, pekerjaan, usaha yang dilakukan, yang ditempuh oleh seluruh warga jemaat milik-Mu. Di tengah tantangan kehidupan saat ini, kami sungguh merasakan betapa beratnya kehidupan ini. Namun kami yakin dan percaya, Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan memampukan kami melewati masa-masa sulit ini. Kami sungguh berserah kepadamu Tuhan. Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk melakukan segala tugas tanggung jawab keseharian kami masing-masing, baik di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, maupun di dalam setiap usaha yang kami lakukan untuk kami dapat memenuhi kebutuhan hidup kami. Tuhan Yesus, sungguh kami rindu pulihnya kehidupan di dunia yang menjadi ciptaan-Mu ini. Kami rindu untuk dapat beraktivitas dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan ketenangan. Karena itu Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkenan memulihkan kehidupan yang saat ini sedang ada dalam keprihatinan, yang dilanda dengan krisis oleh karena wabah penyakit di dalam kehidupan kami umat ciptaan-Mu. Mampukan kami untuk mensyukuri karunia-Mu berupa kehidupan. Mampukan kami untuk bertanggung jawab atas kehidupan ini dengan melakukan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Berkati pemerintah kami, berkati para medis,
Berkati mereka semua yang terlibat langsung di dalam penanganan wabah penyakit kali ini. Pun juga berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan untuk dapat menata kehidupan yang senantiasa berperilaku hidup sehat, menjaga kesehatan pribadi kami, dan juga menjaga kesehatan sesama kami. Dengan saat ini kami dipanggil untuk menjaga jarak di tengah kehidupan ini. Kiranya Tuhan memampukan kami semua melakukan yang terbaik, sehingga keprihatinan, krisis, wabah penyakit yang sedang dialami dunia saat ini boleh berlalu, dan kami semua dapat menjalani kehidupan dengan indah oleh karena kasih, berkat, dan anugerah Tuhan. Inilah doa-doa kami, baik yang mampu kami ungkapkan maupun yang masih ada di dalam hati dan batin kami masing-masing. Semua kami aturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Satu Petrus pasalnya yang keempat ayat 7-8 mengingatkan kita semua demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita terus mewartakan kabar sukacita, kabar indah tentang kasih Tuhan dalam kehidupan ini, dan dengan itu kiranya damai sejahtera boleh turun atas segala makhluk. Sungguh indah kabar-Mu, ya hai, percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus
Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dan kini jemaat, mari kita masuki kehidupan anugerah Tuhan ini dengan semangat, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai kita semua. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, merda syukur dan segala